Oke, good morning anak-anak teacher. Selamat datang di pembelajaran tematik. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 22 Februari 2021. Hari ini kita akan belajar dari tematik 1F, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Before we start our lesson today, teacher want to invite you to pray with teacher first, ya. Teacher mau mengajak kamu untuk berdoa bersama-sama dengan teacher. So let's fold your hands, close your eyes, and bow your head. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, your kindness, your love in our life until this beautiful morning. Lord Jesus, now we want to start our lesson. Please bless us, bless our students so that they can understand about our lesson. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say Amen. Oke, baiklah Nana Teacher. Hari ini kita akan belajar tentang 4 hal. There are 4 things that we want to learn for today. Ya, ada 4 hal. Yang pertama adalah bisa menceritakan petunjuk sesuai gambar. Kemudian yang kedua, menyusun kata menjadi kalimat petunjuk. Yang ketiga, bisa menyebutkan kebiasaan baik. Dan yang terakhir, bisa melakukan pengurangan 2 bilangan. Are you ready? Okay, very good. Okay, we will start our lesson with the first topic, ya. Kita akan mulai pembelajarannya dengan topik yang pertama, yaitu menceritakan petunjuk sesuai gambar. Let's open your thematic book page 10. Silakan dibuka buku tematiknya halaman 10, ya. Buku tematik 1F. Ayo bercerita. Keluarga Nina selalu kompak dalam menjaga kebersihan rumah. Mereka membersihkan halaman rumah bersama-sama. Apa saja yang mereka lakukan? Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, silakan kita perhatikan anak-anak teacher. Di situ ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Sudah diperhatikan ya? Oke. Coba ceritakan bagaimana cara membersihkan halaman rumah sesuai petunjuk di atas. Ceritakan dengan percaya diri. Nah, untuk gambar yang A, kira-kira bagaimana cara membersihkan rumah itu sesuai dengan gambar? Ya, ada yang bisa, Nana Teacher? Iya, bagus. Potonglah tanaman ataupun bunga yang sudah terlalu tinggi menggunakan gunting rumput. Ya, jadi kita potong tanaman ataupun bunga itu jika sudah terlalu tinggi. Itulah untuk gambar pertama. Oke, paham ya? Kemudian untuk gambar B, silakan diperhatikan gambar B anak-anak teacher. Ya. Lalu untuk gambar B adalah kumpulkan daun-daun kering yang berserakan menggunakan sapu lidi. Ya. Jadi di situ mengumpulkan daun-daun yang sudah kering menggunakan sapu lidi. Oke? Dikumpulkan kemudian dibuang ke tempat sampah ya anak-anak teacher. Kemudian gambar yang ketiga cara membersihkan halaman rumah adalah cabut rumput liar yang tumbuh dan mengganggu tanaman. Ya, jadi kita mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh dan mengganggu tanaman-tanaman yang kita tanam. Oke. Kemudian yang gambar D, buanglah sampah ke tempat sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di lingkungan rumah kita ambil dan kita buang ke tempat sampah supaya lingkungan kita terlihat lebih indah. Oke, paham ya anak-anak teacher? Oke, sekarang let's open your thematic book page 11, halaman 11. Di sini ada ayo berlatih. Kamu boleh kerjakan ini ya anak-anak teacher. Kerjakan nomor 1 saja. Oke, jadi untuk ayo berlatih halaman 11, silakan dikerjakan hanya nomor 1 saja. Oke ya, paham ya anak-anak teacher? Oke, let's continue. Let's open your thematic book page 13. Ya, silakan dibuka buku tematiknya halaman 13. Teacher akan bacakan ya. Jadi anak-anak teacher cukup mendengarkan saja. Ayo mengamati. Kamar Nina berbeda dengan kamar Dito. Kamar Nina bersih dan rapi. Nina memiliki kebiasaan baik. Nina mematuhi aturan di rumah. Nina selalu menjaga kebersihan. Berikut adalah kebiasaan baik yang dilakukan Nina. Oke, jadi untuk menjaga
kamarnya tetap bersih dan rapi, Nina memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Apa saja kebiasaan baik yang dimiliki oleh Nina? Mari kita perhatikan buku tematik kita halaman 13, gambar yang pertama. Kebiasaan baik yang ditunjukkan Nina pada gambar pertama adalah menyapu kamar tidurnya, ya. Jadi dia menyapu dan mengumpulkan sampah-sampah yang ada di kamarnya itu. Oke. Kemudian gambar yang kedua, coba diperhatikan. Gambar yang kedua adalah membuang sampah-sampah yang ada di kamar ke tempat sampah, ya kan? Jadi gambar yang kedua itu setelah Nina mengumpulkan sampah-sampah itu, maka dia buang ke tempat sampah menggunakan pengki dan sapu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kebiasaan baik yang Nina lakukan adalah merapikan selimutnya, ya. Jadi dia rapikan kembali selimutnya setelah selesai digunakan. Oke, paham ya anak-anak teacher? Jadi untuk anak-anak teacher semua, silakan kita ikuti kebiasaan baik Nina supaya kamar kita tetap bersih dan rapi. Bisa ya anak-anak teacher? Bisa dilakukan ya? Oke, very good. Setelah Nina selesai membersihkan kamar, maka Nina membuat karya. Karya yang dibuat Nina adalah membuat hiasan yang berisi kalimat petunjuk. Nah, untuk hiasannya adalah rapikan kamar setiap hari. Hiasan yang dibuat Nina ini sangat bagus ya anak-anak teacher. Selain untuk hiasan juga dapat memberikan petunjuk ya, supaya mengingatkan setiap hari bahwa kita harus merapikan kamar. Oke, sekarang kita juga akan membuat hiasan ya. Kita akan membuat hiasan, tetapi terlebih dahulu kita menyusun kata-kata supaya menjadi kalimat petunjuk. Nah, untuk kata-katanya adalah ada sampah, tempat, buanglah, sampah, di. Dari kata-kata yang sudah disediakan ini, siapa kira-kira yang mampu menyusun kata-kata ini sehingga menjadi kalimat yang benar? Kalimat petunjuk ya, kalimat petunjuk yang benar. Ada? Oke, dimulai dari kata very good. Buanglah. Kemudian buanglah sampah di tempat sampah. Oke, very good. Anak-anak teacher sudah pandai ya menyusun kata-kata menjadi kalimat. Jadi dari kata-kata ini, sampah, tempat, buanglah, sampah, di, kita susun menjadi buanglah sampah di tempat sampah. Oke, paham ya anak-anak teacher? Jadi kamu boleh membuat hiasan seperti yang dilakukan oleh Nina. Kamu boleh membuat hiasan ini, kemudian kamu tempelkan di kamar kamu. Kalau misalnya kamu tidak buat, tidak apa-apa ya anak-anak teacher. And the last, dan yang terakhir, kita akan belajar tentang ayo berhitung. Let's open your thematic book page 14, halaman 14. Sudah anak-anak teacher? Oke, teacher akan bacakan ya. Di kamar Nina ada rak buku. Nina menyusun buku dengan rapi. Ada buku cerita dan buku pelajaran. Semuanya ada 39. Banyak buku cerita, ada 17. Berapa banyak buku pelajaran? Pertanyaan di atas adalah contoh masalah pengurangan. Kamu dapat melakukan pengurangan dengan bantuan gambar. Oke, supaya lebih jelas, supaya anak-anak teacher bisa melakukan pengurangan dengan bantuan gambar, silakan diperhatikan dengan baik ya anak-anak teacher. Oke, jadi anak-anak teacher, ketika kita melakukan pengurangan dengan bantuan gambar, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar total seluruh benda tersebut ya. Jadi total keseluruhan harus kita gambar. Misalnya dalam cerita ini ada 39, maka kita gambar sebanyak 39. Ini pada awalnya 39 ya. Kemudian sebanyak 17 itu adalah buku cerita, maka sebanyak 17 kita coret. Kita coret 1, 10, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita coret. Jadi 17. 39 dikurang 17 sama dengan, kita kurangkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan ya anak-anak teacher. 9 dikurang 7 hasilnya 2 ya.
Kemudian puluhan dengan puluhan. 3 dikurang 1. Berapa anak-anak teacher? 2. Berarti 22. Kita gambarkanlah di sini 22. Jadi banyak buku pelajaran adalah 22. Paham ya anak-anak teacher? Perhitungan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, supaya lebih gampang kita juga bisa mengurangkannya dengan bersusun ke bawah. Misalnya seperti ini ya anak-anak teacher. 39 dikurang 17 sama dengan titik-titik. Pertama kita tulis 39 sama dengan berapa puluhannya, berapa satuannya? 3 puluhan ditambah 9 satuan. Ini puluhan, ini satuan. Oke. Kemudian kurang 17. 17 ini 1 puluhan ditambah 7 satuan. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal tarik garis ya anak-anak teacher, tarik garis. Kemudian satuan kita kurangkan dengan satuan, puluhan kita kurangkan dengan puluhan. Oke. 9 dikurang 7 2. 3 dikurang 1 2. 2 puluhan ditambah 2 satuan sama dengan 22. Sama kan anak-anak teacher? Sekarang coba kerjakan soal-soal berikut. 35 dikurang 10 sama dengan titik-titik. Oke, gampang saja anak-anak teacher. 35. Angka berapa di sini puluhan? Angka 3. Oke. Angka berapa satuan? 5 ya kan? Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Kemudian 10. Angka berapa di sini puluhan anak-anak teacher? Angka 1. Kemudian angka berapa satuan? Angka 0. Sampai di sini paham ya anak-anak teacher? Kemudian kita tinggal mengurangkan. Satuan kita kurangkan dengan satuan, puluhan kita kurangkan dengan puluhan. 5 dikurang 0 berapa anak-anak teacher? 5 dikurang 0? Iya, tetap 5 ya. 5. Kemudian 3 dikurang 1 sama dengan 2. Iya. 2 puluhan ditambah 5 satuan sama dengan 25. Oke, paham ya anak-anak teacher? Sekarang untuk soal yang terakhir ini silakan kamu kerjakan sendiri. Kemudian hasilnya, hasil pengurangannya kamu tuliskan di kolom komentar. Oke, paham ya anak-anak teacher? Bisa ya? Oke, very good. And the last, let's open your thematic book page 15. Sudah? Ya, di sini ada ayo berlatih. Silakan kamu kerjakan hanya nomor 2 saja ya anak-anak teacher. Jadi untuk tugas kita hari ini adalah ayo berlatih halaman 11 number 1 ya. Page 11 number 1 and page 15 number 2. Oke. Ayo berlatih halaman 11 nomor 1 dan ayo berlatih halaman 15 nomor 2. Paham ya anak-anak teacher? Oke. I think that's all about our lesson today. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap kamu paham apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Alright my students, before we close our lesson today, teacher want to invite you to pray with teacher first ya. Teacher mau mengajak kamu kembali untuk berdoa bersama-sama dengan teacher. Let's fold your hands, close your eyes and bow your head. Thank you Lord Jesus for your blessing today. Now we have finished to study thematic. Please bless us, bless our students so that they can understand about our lesson today. Lord Jesus, we know that we are sinners. Please forgive us from our sins. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright, my students, see you next time and God bless you. Stay safe and stay home. Dadah!